Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya membawa dua narasumber. Yang pertama dari narasumber yang pertama akan memperkenalkan diri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Amelia Eka Sapitri, absen 4 dari kelas 10J. Dan narasumber pertama akan memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Salsabila Setiabudi dari kelas 10J. Dan saya Novel Putra Samsa dari kelas 10J. Baik, saya di sini akan membawa topik yang sedang trending saat ini karena remaja-remaja sekarang sudah melampaui batas yang yaitu tentang kenakalan remaja. Saya akan menanyakan kepada dua narasumber ini yang pertama, apa yang kalian tahu tentang kenakalan remaja ini? Menurut saya, kenakalan remaja adalah sesuatu hal yang melampaui batas dari remaja itu sendiri, seperti berteman tidak sewajarnya atau berlebihan, dan mungkin memakai barang-barang yang terlarang. Dan bagi saya, pertemanan itu sewajarnya dan tidak terlalu bebas. Banyak jenis-jenis kenakalan remaja pada saat ini. Kalian ada yang tahu jenis-jenis kenakalan pada saat ini? Mungkin pada saat ini yang saya ketahui jenis kenakalan remaja itu ada banyak, tapi salah satunya yaitu seperti pergaulan bebas dan menggunakan obat-obatan terlarang. Sekarang kan lagi larang di pergaulan itu ada atau satu geng itu ada bandar lah untuk nanti keluar bisa minum atau berbagi obat-obatan gitu. Baik, lalu saya akan menanyakan tentang kan banyak ya jenis-jenisnya itu macam-macamnya kenakalan remaja. Coba kalian jika kalian tahu tentang jenis-jenisnya kenakalan remaja itu, coba kalian sebutkan itu apa dan dampaknya itu seperti apa bagi lingkungan. Mungkin menurut saya kenakalan remaja itu banyak, namun sedikit yang saya ketahui kenakalan remaja itu mungkin ada seperti geng motor, banyak sih. Tadi saya memberikan contoh itu saja dulu. Kalau seperti geng motor kan dapat bagi lingkungannya. Siapa tahu kalau malam karena bisa mengganggu masyarakat seperti itu. Ya, bagi saya juga pergaulan seperti pertemanan, ya pertemanan ke orang-orang yang salah juga, kayak orang minum-minuman lah sebagainya yang hal negatif itu bagi saya jangan dipertahankan. Lalu dampak buat lingkungan kita itu seperti apa? Lingkungan bagi sekitar, ya biar tidak membuat lingkungan begitu buruk lah, dan percemaran bagi semua orang itu masih normal, tidak ada hal yang negatif. Kan banyak faktor kenapa kenakalan remaja ini terjadi, karena mungkin ada masalah di rumah lalu larinya ke motor, kan orang tua di rumah itu tidak tahu bagaimana caranya untuk orang tua itu tahu kalau anaknya ini sedang bermasalah lalu larinya ke yang hal negatif. Apakah orang tua itu mencegah agar anaknya tidak lari ke negatif atau dengan cara mencegahnya orang tua itu? Jadi seharusnya orang tuanya harus memberitahu apa yang benar dan apa yang salah. Mungkin untuk tindak pencegahan kita bisa sesama anak dan orang tua. Jika itu bisa terjadi, mungkin anak-anak bisa mengungkapkan rasa sedihnya atau memberitahu apa yang salah dari dirinya kepada orang tua. Ya, menurut saya juga
seperti cacat, tapi ada apa ya, orang tua itu harus bertindak lah, sebagai orang tua itu bertindak ke anaknya, yang bagaimana mengajari dengan hal yang lebih baik, bukan seperti gabung-gabungan yang hal yang negatif itu. Ya, menurut saya itu tindakannya terus. Itu kan ada juga ya kenapa di media sosial sekarang kan sudah mulai persoalan ini ada kenakalan remaja itu ada juga dari lewat media sosial yang saat ini berkembang. Itu bagaimana cara mengatasi agar perkembangan di media sosial ini tidak dilakukan seperti mengirimkan video yang tidak baik ataupun mengajak teman untuk melakukan hal yang tidak baik itu atau tidak memberi respon atau gimana? Mungkin menurut saya handphone itu tidak apa-apa, namun sebelumnya kita juga harus memberi keberjamanan seperti pemberitahuan kepada anak kalau media sosial itu tidak sebaik kita juga harus selalu memberikan wejangan positif seperti berpikir baik saja. Menurut saya juga dibatasi lah, si anak boleh juga memegang HP untuk memberi HP juga untuk anak, dan hanya dibatasi dibatasi anak memegang HP. Tapi kan sekarang di sekolah-sekolah ini bukan HP kan, karena lahan membutuhkan HP, kayak gitu HP. Kalau sekolah dibatasi kan mungkin lebih tidak tahu informasi tentang berkaitan ke sekolah. Itu kan juga bermasalah juga. Mungkin apa seperti tadi di awal itu tidak apa-apa memegang HP, namun kita juga sebagai orang tua atau kita sebagai anak-anak itu harus bisa memilah mana hal positif atau hal negatif yang mungkin bisa mempengaruhi kita ke hal-hal yang tidak baik untuk selanjutnya. Karena kita juga di sekolah, HP itu untuk belajar, bukan hal negatif. Kalian kan sekarang lagi masa-masa remaja ya, saya juga kalian semuanya adalah kerja kelompok dari siang sampai malam. Apakah orang tua kalian pernah mencari melalui chat atau telepon atau tidak? Karena orang tua ini hanya tahu anaknya lagi kerja kelompok, tidak tahu kalau pas kesini mau sama temennya mungkin tidak kerja kelompok, tidak ke tujuannya kan itu. Kalau dari saya sendiri, saya kalau ada kerja kelompok itu mesti izin dulu. Yang mungkin paling tidak bisanya itu cuma lewat chat. Jadi saya langsung telepon aja, soalnya orang tua saya yang panggilan juga. Nanti juga kalau saya kemana ataupun sama siapa, saya akan videokan kegiatan tersebut, soalnya buat bukti lah, biar orang tua itu gak nyariin, gak terlalu berpikir negatif tentang apa yang kita lakukan. Mbak Eka juga lewat chat, menurut saya ya setidaknya pulang dulu lah untuk izin ke orang tua, ya pamit itu biar ya tidak khawatir barang siapa dan gimana, ya biar begitu. Kalian kan ada juga geng juga kan, kalian juga punya istilahnya circle lah. Nah mungkin di circle kalian ini ada satu orang atau dua orang yang mungkin juga
lagi punya masalah mungkin di rumahnya ya tidak mau bercerita ke temennya, baru dia mau lari ke mungkin merokok atau minum atau meminum obat-obatan terlarang. Nah, tindakan kalian untuk mencegah temannya kalian untuk melakukan hal-hal itu sebagai Kalau saya sendiri, jujur saya sendiri saja saya di lingkungan itu tidak seksual karena saya bisa berteman dengan siapa saja, tapi juga harus milih-milih. Tapi jika benar ada salah satu teman saya itu seperti itu, saya pun sebenarnya lebih ingin mereka bercerita. Mungkin saya akan mengayomi dia, mendengarkan dia bercerita dan melakukan isi hatinya. Lalu saya akan memberikan sedikit kewajaran atau memberitahu dia kalau semuanya itu ya bisa terjadi. saya yang meyakinkan kalian sekarang menginjak masa kerja. Apa tantangan kalian untuk mengatasi apa yang menjadi diri kalian tidak melakukan hal-hal yang negatif? Kan biasanya ini di teman ya, teman kesini juga kesini. Kalian kan nggak mau, anggap kalian tuh diajak ya, ayo kita kamu kesini, kalian tuh sebenarnya itu nggak mau. Cara mengatasi kalian agar tidak terjerumus dalam tindakan hal yang ini, kalau memilih teman atau gimana atau Kalau saya sendiri, saya orangnya cenderung kalau berteman tuh pilih-pilih, tapi bukan pilih-pilih dari karena masalah. Saya lebih memilih teman yang menurut saya bisa baik untuk saya sekarang maupun ke depannya, dan juga memilih teman yang suka ibadah itu lebih baik. Dan untuk mencegah diri saya lebih dekat dengan Tuhan dan banyak berpikir positif tadi. Ya, menurut saya berteman itu boleh, tapi jangan sampai melebihi batas lah dan ke hal-hal yang tidak baik, yang tidak diinginkan bagi orang tua kita. Baik, saya akan menanyakan ini bagaimana peran budaya ini mengatasi atau mencegah kenakalan-kenakalan remaja pada saat ini. Seperti sekarang kita kan tinggal di suatu daerah. Di suatu daerah itu kita mempunyai pantangan ataupun larangan, dan kita juga memiliki adat yang biasanya dilakukan kan, kita harus sopan. Itu perlu dilakukan sejak kita kecil, perlu diajari oleh orang tua. Dan untuk mengatasinya, untuk kenakalan sendiri itu tergantung apa yang kita pelajari, apa yang orang tua kita ajari waktu kita masih kecil. Soalnya untuk hal-hal yang akan diajari orang tua mungkin akan seterusnya teringat oleh anak. Ya, menurut saya juga kan kayak perkampungan lah, bisa jadi ya satu minggu satu kali ada gotong royong, kita berteman berkumpul, dan semua masyarakat di kampung itu harus saling tolong-tolong untuk membersihkan kampung tersebut, dan juga biar ada lestari dari kampung tersebut. Juga saya akan menambahkan, mungkin kita seperti kata Nova, kita di lingkungan itu harus bukan harus sih, tapi sebenarnya mengadakan kegiatan positif seperti remaja masjid dan kegiatan positif lainnya seperti gotong royong, mungkin kata Nova, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya.
kalau sebenarnya di lingkungan sekitar kami ini ada orang gitu ya yang suka bergerombol, tapi itu halnya orang itu tidak melakukan hal-hal yang baik, tidak suka gitu ngoyong atau tidak, misalnya ada yang itu tidak ikut, lalu dia tuh kayak pergi lalu lihat temennya lu sudah itu ngajak temennya itu kayak minum dan merokok di lingkungan sekitar kalian. Nah, kalian apakah kalian itu ngasih tahu secara tiba-tiba atau kalian lupa atau gimana? Itu kalian bisa sekali gitu. Mungkin kalau orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang tidak bisa dikasih tahu, tetap saja saya akan memberitahunya sedikit pengertian, memberi sedikit pengertian untuk dia kenapa kita harus mengikuti kegiatan itu, kenapa kita tidak boleh berpikir seperti seenaknya sendiri lah, meskipun orang itu tidak mendengarkannya, tapi kan kita setidaknya berusaha saja memberitahu. Sama seperti Caca, ya kayak ada orang seperti minuman lah di kampung yang lestari yang baik, dan bagi saya sendiri menegurnya, tapi kalau sama si dia yang lagi melakukan hal yang tidak begitu baik dan tidak mendengarnya, yang saya jelaskan, yang saya masukkan perkataan saya, ya udah mau gimana lagi. Apa yang meskipun tidak didengarkan, tapi kita sudah memberitahu dan memberitahu. Sekarang kan lagi tren ya, boomingnya tuh sekarang anak-anak muda itu lagi modif sepeda motornya. Kamu modif sepeda motor ini tidak murah ya, mahal ya kan. Cara yang mengatasi agar diri kalian sendiri itu tidak modif dan tidak ikut-ikutan tren seperti itu, bagaimana kan orang tua juga mungkin ekonominya lagi menurun. Nah, kalian juga aku pengen ini istilahnya pengen kenapa mahal apa gitu, gimana cara kalian untuk mengatasi padahal kalian itu tidak padahal orang tuanya sudah tidak mempunyai duit lah namanya. Ya bagi saya, kalau orang tua saya tinggal, kan saya termasuk bagian seperti yang Anda berikan tanya, yang Anda tanya tersebut, seperti modif-modif lah itu. Bagi saya kalau punya motor sendiri, tidak usah minta ke orang tua lah kalau mau niatnya memang mau memodif. Kalau sama orang tua tetap tidak dibolehkan, ya sudah ikuti saja kata orang tua biar lebih baik ke depan. Kalau menurut saya, kalau anak tetap memaksa untuk ingin modif motornya, tapi secara orang tuanya ekonomi orang tuanya itu merosot. Terus menurut saya tuh kita juga harus pintar-pintar memilah uang. Maksud memilah uang ini kita bisa menabung dari uang jajan. Kita anggap 1 minggu kita dikasih 100, kita bisa menabung 50.000 dan 50.000-nya lagi dia berjajan gitu. Karena dia tidak membebani orang tua juga, untuk mengeluarkan sendiri lah, untuk heran-heran seperti ini. Tapi kan sekarang anak remaja tuh kalau sepeda juga dimodif itu kan kayaknya malu gitu ya. Tidak ditemani. Tidak ditemani soalnya kalau sepedanya udah dimodif. Apakah kalian merasa kayak malu juga atau enggak, atau terserah ini
motornya saya, meskipun motornya saya tidak dimodif, tidak apa-apa. Kalian tetap menemani teman yang itu atau kalian lebih tidak berteman? Ya menurut saya ya tidak berteman juga. Ngapain pertemanan seperti begitu itu buang-buang saja. Ya gak niat lah berteman itu memandang fisik sama ekonomi secara diri saya. Ya, menurut saya kata saya jangan berteman dengan orang yang memandang kata teman sendiri. Saya juga benar menurut dan saya juga akan mengucapkan pada teman saya bahwa semua hal itu tidak dipandang dari modifan lah atau apalah. Yang penting kan kita juga bisa bahagia. Namanya memiliki kesan belum aku malu soalnya gak ditemenin, soalnya motor saya tidak dimodif. Nah, kalian tuh ada yang niat apakah saya berbohong kepada orang tua ya minta uang untuk kerja kelompok atau mencuri uang orang tua juga, itu kan tindakan yang tidak baik ya. Apakah kalian ini akan begitu juga atau mencegahnya untuk tidak berbohong kepada orang tua atau tidak mencuri uang orang tua itu? Kalau saya sendiri sih, saya nggak akan berlebihan seperti itu, karena mencuri uang orang tua itu hal yang sangat negatif dan tidak akan saya lakukan, karena apalagi itu mencurinya karena hal negatif juga, bukan karena ya saya benar-benar butuh meskipun saya harus gini, tapi ya seperti di awal saya tidak akan menerima uang orang tua saya, karena juga kan kasihan ya mereka mencari uang buat sekolah kita, buat mungkin adik kita, kakak kita, dan mereka tuh cari uang juga gampang. Jadi kita juga harus menghargai lah pendapat orang tua tentang apa yang kita mau tuh gak boleh, karena itu juga gak perlu di kemudian hari. Menurut saya juga kayak mencuri uang orang tua itu tidak baik lah, jangan dicontoh juga seperti begitu. Dan apalagi untuk hal negatif juga itu sangat fatal dan tidak baik. Apalagi orang tua itu susah-susah cari uang dan kita hanya mengambil dengan tidak dan dengan diam-diam, yaitu sangat tidak enak bagi saya. Nah, kalian tuh disuruh-suruh ya ke toko sama orang tuanya dan kamu juga dikasih uang. Ini belikan kecap atau saus atau garam. Terus kalian berangkat juga berangkat ke toko tersebut, lalu harganya padahal itu 30.000 ya, kan ada sisanya 25, semuanya tahu berapa lah. Terus ke orang tuanya kalian tuh berbohong, ini menghabiskan 45.000. Kemudiannya ambil saya ya mak, saya ingin kerja karena pembeliannya masih banyak, dan pembayaran itu sama kalian tuh dibelikan rokok atau dibelikan barang lain. Nah kalian tuh apakah kalian itu merasa bersama atau enggak atau gitu? Kalau saya sendiri ya pastilah merasa bersalah, karena itu juga ada kita dikasih uang 50.000, sedangkan harga barangnya hanya 5.000, dan kita bilang kepada orang tua kalau harga barangnya ya segitu mahalnya, kan mungkin orang tua juga gak akan percaya kalau harga barang cuma hari itu. Dan saya gak, ya itu kenakalan remaja, tapi itu kenakalan kecil mungkin, tapi itu saya pikirnya itu juga kenakalan yang besar, karena berhubungan dengan orang tua juga apa ya, kita berbohong itu udah salah, berbohong itu udah salah banget gitu. Mungkin pas sama anak itu dianggap enteng ya, terus meneruskan terus menerus kan bisa jadi
orang ego gak apa ya gak, walaupun apa mungkin sama anak itu dianggap enteng ya, mungkin gini pikiran anak itu mungkin mama aja gak mikirin atau gak nanya kalau uangnya beneran diambil apa atau gimana, kan selalu mama disuruh-suruh lagi, dia tuh juga bilang gitu sering dibawa, mungkin pas kan sering dilakukan gitu. Bukan nggak mungkin sih, kita semua punya kemungkinan, tapi kita sendiri tidak melakukan hal itu karena hal itu pun meskipun kita bilang berguna uangnya buat ini, tapi kan itu bohong. Kita kalau kita sudah bohong, otomatis uangnya itu nggak berkah. Takutnya kalau kita dari lebih lagi itu tidak baik karena ibu dan Tuhan itu udah apa ya? Juga lagi kan orang tuanya sudah berusaha terus berjuang agar anak itu bersekolah di sekolah favorit lah semuanya, di sekolah A gitu. Lalu anak ini suka bolos, suka tegar sama teman kelasnya, suka tidak masuk, suka membentak-bentak anak cewek, suka membuli anak cewek, itu kan seperti kenakalan remaja juga ya. Menurut kalian itu gimana sih? Apakah itu mempunyai masalah di rumah atau di mana? Apa mereka mempunyai pikiran kalau mereka itu akan melakukan ini atau gimana? Bagi orang tua juga itu sangat menyesatkan sekali. Ya gimana orang tua sudah berusaha untuk menyekolahkan anaknya, tapi anaknya melakukan hal yang tidak diinginkan oleh orang tua. Ya, menurut saya juga kasihanlah kepada orang tua tersebut. Ya, kerja susah-susah tapi hasilnya malah Suka bolos. Menurut saya untuk kenakalan remaja yang seperti itu mengganggu temannya atau berperilaku tidak sopan, itu mungkin bisa terjadi karena dari rumah dia sudah tidak mendapatkan perhatian dari orang tua dan mereka tuh mencari perhatiannya di sekolah. Jadi dengan dia mengganggu suatu anak, anggap anak cewek si A, dan dia mengganggu si A itu, kan otomatis kalau si A ini berteriak ataupun nangis, si anak ini akan ditanya-tanyakan oleh teman-teman sekitarnya. Jadi hal itu hal yang menurut saya tidak perlu dilakukan juga, dan oleh orang tua kita harus memberi perhatian lebih kepada anak, meskipun kita cuma punya waktu 1 jam di rumah, itu juga harus waktunya itu harus digunakan sebaik mungkin bersama keluarga, karena waktu itu adalah hal yang menurut saya berharga. Jadi anak-anak itu juga butuh pengetahuan dari orang tua, bukan hanya pengetahuan dari sekolah. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu tentang kenakalan remaja. Mungkin kenakalan remaja ini sangat berpengaruh buruk bagi anak-anak, baik untuk orang tua sendiri ataupun pada anak-anak juga. Saya cukupkan sampai di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.